Dan katanya istri Pak Ajan itu sudah meninggal. Iya, iya betul. Oke, nah ini kalau boleh tahu, ini jualan apa aja nih Pak Ajan? Ya, sebangsa kuah kue lah, kurang kering gitu. Oh, jadi semacam kue-kuehan, Iya. makanan-makanan kayak gitu Iya, ya? iya. Nah ini jualannya milik Pak Ajan apa bukan? Milik orang lain. Oh, milik orang? Iya. Jadi istilahnya Pak Ajan ini buruh gitu ya? Iya. Hanya laku nggak? Ya, sekarang lagi sepi nih, masih banyak nih. Cuman yang disimpan di bawah, ini di atas yang sedikit, yang masih ada. Jadi jualannya sekarang mah lagi sepi. Iya. Nah terus gimana Pak Ajan kalau misalkan jualannya kalau lagi sepi seperti ini? Ya, paling cuma 20.000, 30.000. Paling 25.000, 30.000. 35.000. Nah ini kan untuk 3 orang. Ya. Gimana untuk biaya sehari-hari? Ya, kadang-kadang nombok. Mau naik kelas 2. Iya. Nah kalau yang itu, yang kakaknya Putus sekolah dari kelas 2. Kalau boleh tahu kenapa nggak diterusin Mang? Ya, karena biaya dong. Mang Ajan ini kemungkinan dikarenakan kesulitan ekonomi, jangankan buat membeli peralatan sekolah, sepatu kayak gitu, jadi untuk makan pun juga susah. Kadang-kadang gini, kadang-kadang anak gak sekolah. Kenapa? Karena gak ada bekal sekolah. Oh, Masya Allah. Kalau dapat 35.000 itu tidak bisa sekolah anak-anak. Cuma buat makan aja. Gak ada bekal untuk buat sekolah. Masya Allah. Kalau saya mah gak bakalan berani Mang. Nah, saya memberanikan diri aja. Jalan. Apalagi jam 5 ke sini. Iya, pagi-pagi gelap pakai basenker. Gelap. Iya, basenker. Oh, bawah. Kalau sama orang kagak takut. Takutnya ini ada ular panjang. Oh, takut ada ular gitu ya. Kan ini. Iya, ngeri ya. Soalnya ini kan hutan. Kawan-kawan. Nah, ini pemakaman juga nih. Iya, itu orang tua saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk berpetualang menyusuri perkampungan dan pedesaan ya. Yang mana di video kali ini saya akan berkunjung kembali ke salah satu rumah miliknya Pak Ajan, seorang pedagang keliling yang tinggal di rumah terpencil tengah hutan. Cuman dulu teh Mang Ajannya itu lagi gak ada, dan mudah-mudahan sekarang saya bisa ketemu sama Mang Ajan ini. Pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Dan seperti biasa, kalau kita mengunjungi kampung terpencil yang terletak berdekatan dengan hutan itu melewati jalan setapak. Dan ini masuknya lokasi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan sekitar beberapa bulan yang lalu saya pernah berkunjung ke rumahnya Mang Ajan. Akan tetapi Mang Ajan ini sedang nggak ada di rumah, kemungkinan waktu itu Mang Ajan sedang keliling ataupun juga masih keliling berjualan ke perkampungan-perkampungan yang lain. Dan sedikit saya juga ceritakan, jadi Mang Ajan ini katanya suka berjualan keliling, cuman jualannya itu milik orang lain dan sambil mengurus 2 anak piatu yang putus sekolah dikarenakan mungkin tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Oke, nah ini lokasi jalan menuju ke lokasi tempat tinggalnya Mang Ajan ini kawan-kawan. Jadi di sini nggak ada rumah satupun tuh kawan-kawan, hanya seperti ini. Tuh, ini ada pohon bambu. Dan kita lanjut ke bawah. Jadi setiap hari katanya Mang Ajan jalannya itu ke sebelah sini ya.
pergi berangkat pagi, pulang sore. Terkadang ya, kalau misalkan sudah habis jualannya itu kadang katanya pulangnya nggak terlalu sore, jadi seperti itu. Nah, ini jalannya setapak nih kawan-kawan, dan ini jalannya ini melewati pemakaman yang sudah lama juga nih kawan-kawan. Jadi dia ada di sebelah sana ya. Ini semuanya hutan seperti ini tuh. Nah, kelihatan ya kawan-kawan. Di sini memang jalannya seperti ini, jalan setapak. Dan di sini itu tebing perbukitan ya. Oke. Nah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Di sebelah sini nih kawan-kawan. Oke. Nah, disinilah. Tapi rumahnya itu Mang Ajan ada di sebelah sana kawan-kawan. Dan ini masih jauh. Astagfirullahaladzim. Apaan ya? Oh, kadal ya ternyata. Ngeri-ngeri sedap. Masya Allah. Siapa? Oh, ada orang. Kita coba samperin ya. Siapa? Apa itu yang disebut Mang Ajan? Soalnya bapak-bapak yang lagi duduk di sampingnya itu ada tanggungan ya. Kita samperin aja. Mungkin ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh. Ini teh saya mau ke rumahnya Bapak Ajan. Cuman dulu teh pernah berkunjung, tapi belum ketemu. Saya pun juga belum tahu Mang Ajan itu yang mana. Apa mungkin yang ini? Ya betul, saya sendiri. Oh, masya Allah, alhamdulillah nih. Sekarang saya dipertemukan sama Bapak Ajan. Nah, ini mungkin dagangannya ya Pak ya? Ya. Oke, nih. Alhamdulillah bisa ketemu. Aduh, nyanggakeun salam silaturahminya. Ya. Nama saya Jody. Ini alhamdulillah Mang Ajan nih udah ketemu. Mang, jadi dulu itu saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang bapak-bapak pedagang keliling makanan keliling kampung. Rumahnya itu terletak berdekatan dengan hutan, dan katanya Bapak Ajan ini mengurus 2 anak piatu. Ibunya sudah meninggal, jadi istrinya Bapak Ajan ya. Dan ada informasi juga anak yang pertama katanya ya putus sekolah. Iya. Oke, mohon maaf Pak Ajan, boleh ngobrol-ngobrol sambil santai di sini. Ya, Ini lagi ngapain nih? lagi istirahat, lagi bingung. Lagi istirahat. Aduh, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Boleh. Alhamdulillah nih kawan-kawan. Jadi saya ketemunya di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita pasangin dulu mic-nya supaya ngobrolnya kita jelas nih kawan-kawan. Nah, mic-nya sekarang saya sudah pasangin nih kawan-kawan, terus di itunya Pak Ajan. Jadi nama aslinya itu Bapak Ajan. Iya. Nggak ada terusannya. Nggak ada. Apakah benar informasinya seperti itu Pak Ajan? Katanya Bapak Ajan ini mengurus 2 anak piatu. Iya. Dan katanya istri Pak Ajan itu sudah meninggal. Iya, iya betul. Oke, nah ini kalau boleh tahu, ini jualan apa aja nih Pak Ajan? Ya, sebangsa kuah kue lah, kurang kering gitu. Oh, jadi semacam kue-kuehan, Iya. makanan-makanan kayak gitu ya? Iya, iya. Nah ini jualannya milik Pak Ajan apa bukan? Milik orang lain. Oh, milik orang. Iya. Jadi istilahnya Pak Ajan ini buruh gitu ya? Iya, iya. Jualan orang lain. Iya, iya. Dan nanti kalau misalkan udah laku, Mang Ajan ngedapatin bonus juga. Iya. Nah ini kalau misalkan 1 kali jualan, kalau misalkan habis Pak Ajan kebagian berapa? Ya tentulah rata-rata paling 50 lah. 50. Kalau habis? Iya. Kalau habis. Nah gimana sekarang jualannya, laku nggak? Ya sekarang lagi sepi nih, masih banyak nih. Cuman yang disimpan di bawah nih, di atas yang sedikit, yang ini masih ada. Jadi jualannya sekarang mah lagi sepi. Iya. Nah terus gimana Pak Ajan kalau misalkan jualannya kalau lagi sepi seperti ini? Ya paling cuma 20.000, 30.000. Paling 25.000, 30.000. 35.000. Nah ini kan untuk 3 orang. Ya. Gimana untuk biaya sehari-hari? Ya kadang-kadang nombok.
Ya. Nah, kalau yang adiknya masih sekolah apa belum? Masih sekolah apa enggak? Masih. Kelas berapa yang adiknya? Kelas 1 mau naik kelas 2. Kelas 1 apa? SMP. Mau naik kelas 2. Iya. Nah, kalau yang itu, yang kakaknya putus sekolah dari kelas 2. Kalau sekolah kira-kira kelas berapa? Ya keluar kelas 3 sekarang. Oh, udah keluar SMP. Cuman gak diterusin. Iya. Kalau boleh tahu kenapa nggak diterusin, Mang? Ya karena biaya dong. Itu kan kalau sekolah kan gratis. Cuma kata pemerintah gratis. Tapi kan buku, sepatu harus dibeli. Harus dibeli, kantong, apalagi bakian. Saya kan gak mampu belinya. Jadi istilahnya kalau sekolah mah memang gratis ya Pak Ajan ya. Iya. Cuman Mang Ajan ini kemungkinan dikarenakan kesulitan ekonomi, jangankan buat membeli peralatan sekolah, sepatu kayak gitu, jadi untuk makan pun juga susah. Ya. Ini kan 50.000 itu cuman kalau misalkan dagangan habis. Kalau misalkan lagi sepi gini 20.000, 25.000 atau 30.000. Iya. Perbekalan sekolah, terus buat makan beli beras. Iya. Kalau satu kali makan itu kira-kira berapa Pak Ajan? Untuk makan aja udah 35.000 untuk makan. Masya Allah. Tapi saya salut sama Pak Ajan ya. Meskipun mungkin di zaman sekarang kan memang sulitnya ekonomi, Mak Ajan masih tetap mau berjuang dengan berjualan milik orang. Iya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang anak gak sekolah. Kenapa? Karena gak ada bekal sekolah. Oh, Masya Allah. Kalau dapat 35.000 itu tidak bisa sekolah anak-anak. Cuma buat makan aja. Gak ada bekal untuk buat sekolah. Masya Allah. Seperti itulah kawan-kawan. Yang sabar aja Pak Ajan ya. Nah, mudah-mudahan di lain waktu ada rezeki tak terduga, mau lewat siapa itu rezeki ya buat Pak Ajan. Yang penting Pak Ajan tetap bersabar, tetap rendah hati, tetap berdoa, tetap syukuri apa Allah yang berikan sama Pak Ajan ya. Tetap yang penting Pak Ajan semangat berjualan. Mang, saya mau nanya, ini kan miliknya orang nih, dagangan. Kalau misalkan ada rezeki, Mak Ajan pengen nggak jualan milik Mak Ajan sendiri? Ya pingin. Kalau Mak Ajan buat sendiri itu kan lebih enak, gak mikirin sama orang lain. Kalau jualan sama orang lain kan, kalau gak ada kan saya nganggur. Oh, kalau gak ada buatan orang lain? Iya, saya nganggur, gak jualan. Kalau ada modal sendiri kan enak, bisa jualan setiap hari. Ya, benar-benar. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau misalkan ada rezeki Mak Ajan yang udah kebayang pengen jualan apa Mang? Untuk menyambung hidup. Ya, paling cuanki. Terus banyaklah nasi TO itu kan belum ada di sini. Oh iya betul. Nasi TO belum ada, cuanki belum ada. Kalau ada modal ya pengen buat warung lah, warung kecil-kecilan. Warung kecil-kecilan ya. Supaya gak mulai sudah tua nih, gak kuat. Aduh. Kira-kira umurnya berapa Mak Ajan? 45 tahun. Kalau dulu sebelum berjualan Mak Ajan kerjanya apa? Ya, paling kuli ya. Masya Allah. Udah mohon maaf Mang, Mak Ajan ditinggalin istri meninggal udah berapa lama? 8 tahun. Masya Allah, yang sabar Mak Ajan ya. Nah ini kawan-kawan, jadi saya pun juga gak menyangka bisa ketemu sama Mak Ajan. Ini kakinya sampai dihilang ngunyarkan seperti ini ya. Ini kecapean banget Mang. Jadi Mang Ajan berangkatnya itu katanya dari pagi sampai sore seperti ini. Iya, kadang-kadang maghrib juga masih di jalan. La ilaha illallah. Buat menyambung sehari-hari. Kalau nggak seperti itu mau dari mana Mang? Nah itu. Oke. Nah ini Mak Ajan itu keliling kampung itu sampai daerah mana? Jauh kira-kira? Ya kalau kalau diluruskan ya sampai Tasikmalaya. Sampai ke kota Tasik? Iya. Waduh. Kalau diluruskan mah. Kalau diluruskan. Keliling-keliling kampung gitu? Iya. Masya Allah. Mencapai 10 kampung, 15 kampung sih.
Kalau anak-anak sekarang kerjanya apa kegiatannya untuk sekarang? Ya paling di rumah diam aja. Di rumah. Nunggu orang tua. Nunggu orang tua. Soalnya mau kerja pun juga masih kecil, gak punya ijazah ya. Nah itu. Dan mungkin untuk berjualan ini kan milik orang juga. Iya. Tapi kalau misalkan Mang jualan modalnya milik Mang kan bisa bantuin juga ya. Nah kadang-kadang anak-anak bisa bikin. Ya, bikin cuankinya, bikin apa kayak gitu ya. Oke. Pokoknya Mang berdoa saja ya. Oke kawan-kawan, dan mungkin seperti itulah. Jadi saya pun juga gak menyangka bisa ketemu sama Mang di tempat seperti ini nih. Ini kan berdekatan kuburan, Mang. Iya, kuburan. Itu ada kuburan. Gak takut di sini istirahat? Ya. Udah jalan sehari-hari ke sini? Iya, udah sehari-hari. Waduh, masya Allah. Nih jualannya seperti ini. Boleh disepil ya, Mang? Boleh. Nih, dikit nih. Masih banyak tuh. Masih banyak. Cuma udah kosong, Mang. Ya, ini lihat di sini nih. Oh, ini. Oh iya. Utuh nih tuh. Utuh. Gak ada, belum laku satupun juga ini. Waduh, masya Allah. Tuh. Kasihan. Masih utuh ini. Itu dijualnya berapa, Mang? 1.000. 1.000. Berarti satu pik ini jadi berapa? Ini 20.000. 20.000 semuanya ya. Oke. Nah kalau yang sebelah ini apa, Mang? Ya ini mah. Ini. Oh ini. Ini sih. Ini juga sama milik orang. Milik orang. Masya Allah. Berarti tadi bawahnya sedikit ya, Mang? Sedikit. Masya Allah. Oke. Ini udah laku-laku ini. Dari tadi pagi. Masya Allah. Masih utuh satu box nih. Masih utuh ya. Masya Allah. Oke, kawan-kawanku semuanya, kita nanti lihat lokasi rumahnya Mang seperti apa dan bagaimana. Sudah, tapi masih jauh ya. Kalau kemarin saya masih jauh nih dulu. Oh, ya lumayan ya, masih jauh. Ya. Oke, kawan-kawan, untuk semuanya dimanapun semuanya berada, barangkali kawan-kawan semuanya ingin membantu menyisihkan sebagian rezekinya membantu Pak Ajan ini, baik besar ataupun juga kecil, sangat bermanfaat dan sangat berharga buat Pak Ajan. Kalian semuanya kawan-kawan bisa hubungi nomor nomor WA yang sudah tercantum di deskripsi YouTube saya. Insya Allah besar kecil pun juga pasti saya akan sampaikan sama Pak Ajan ya. Yang penting Pak Ajan berdoa saja ya, yang sabar aja Pak Ajan. Oke, Pak Ajan sekarang mau ke rumah? Iya, Oke. Saya boleh ikut ya? Boleh. Oke, kawan-kawan, sekarang kita ikuti aja Pak Ajan di rumahnya. Oke, kawan-kawan, kita mulai berjalan untuk menuju rumahnya Bapak Ajan sekarang ya. Saya dari depan ya, Mang ya? Iya. Aduh, kasihan, Masya Allah. Jadi seperti inilah. Sulit ya kalau saya berjalan mundur. Sekarang Mang Ajan di depan aja. Iya. Takutnya Itu ada gawir di sana. Hati-hati, Mang. Iya. Kalau anak-anak gak bakalan bisa jalan ke sini, Lihat Mang. aja nih jalannya. Ini tebingnya udah longsor ya, Mang ya? Iya. Kalau berangkat jam berapa, Mang? Paling jam 5 subuh. Jam 5. Waduh, Masya Allah. Jam 5 sudah berangkat. Masuk sini. Ngeri. Masya Allah. Jadi seperti inilah. Oke. Nah, ini. Jadi jalannya ini jalan setapak ya. Jadi tiap hari, Mang, kalau misalkan ada jualannya, Iya. dagangannya jualan tiap hari. Iya, kalau itu ada. buat bikin kan kadang-kadang itu kan nganggur. kalau sakit ya. Kalau yang buatnya sakit, kadang-kadang seminggu kagak jualan. Oh, Masya Allah. Sampai perabotan rumah juga habis. Dijualin. Iya, buat makan. Masya Allah. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Yang sabar aja ya, Mang ya. Iya.
Lumayan jauh nih perjalanannya nih kawan-kawan. Jadi dulu saya berkunjung ke rumah Mang Ajan itu memang lokasinya terpencil ya. Cuman pas Mang Ajannya itu lagi gak ada kawan-kawan. Nah, dan sekarang tanpa disengaja saya lewati jalan ke sini. Alhamdulillah ketemulah sama Mang Ajan. Dan nampak Mang Ajan ini tadi tuh lagi kecapean banget ya Bang ya. Iya, aduh, soalnya dari subuh. Dari pagi subuh ya, bukan pagi lagi ini subuh. Waduh. Nah, kita kesini nih kawan-kawan. Kalau saya mah gak bakalan berani Mang. Nah, saya memberanikan diri aja. Jalan. Apalagi jam 5 kesini. Iya pagi-pagi kan masih pakai basenker. Gelap. Iya, basenker. Oh bawah. Kalau sama orang kagak takut. Takutnya ini ada ular panjang. Oh, takut ada ular gitu ya. Kan ini. Iya, ngeri ya. Soalnya ini kan hutan. Kawan-kawan. Nah, ini pemakaman juga nih. Iya, itu orang tua saya. Oh, ini orang tuanya Bapak Ajan di sini. Iya. Dimakamkannya di sini. Kalau istri di mana, Mang? Istri mah di Tasik. Oh, di kota. Iya. Di kota Tasik. Berarti dulu Mang Ajan nikahnya sama almarhumah istri itu orang Tasik kota ya? Iya. Masya Allah. Sekarang Mang Ajan menetap di sini. Iya. Oke, kawan-kawan. Kita turun nih. Barusan agak gelap di jalan. Nah, ini mah mendingan nih kawan-kawan ya. Udah agak mendingan nih. Nah, ini rumahnya ya Mang ya. Iya. Dulu saya kesini itu Pak Ajannya lagi gak ada kawan-kawan. Oke. Ini benar-benar mencil kawan-kawan nih. Jadi cuman satu rumah ya Mang ya. Iya, ini bekas peninggalan orang tua. Oh, ini pun juga. Bukan rumah saya sendiri, peninggalan orang tua. Masya Allah, di sini kondisi di rumah juga tuh, wah, udah rusak ini. Oh, udah rusak. Tuh, ini nggak kebetulin ya. Ya, dari mana uangnya? Nah, buat makan. Ini udah kropos. Iya, awas hati-hati Bang. Udah kropos ya, udah lapuk. Oke. Jadi menghadapnya sebelah sana kawan-kawan. Oke, nah sebelah sini. Nah, alhamdulillah kita udah sampai ya di sebelah sini nih. Inilah tempat atau juga tempat kediamannya Bapak Ajan. Kalau ke Jamban kemana Pak Ajan? Itu kakus buat sendiri tuh. Oh, ini. Jadi jambannya Pak Ajan ini. Kalau sumber air di mana, Mang? Nggak ada, minta ke orang lain. Oh, ngangkut dari sumber orang minta. Iya. Masya Allah. Kalau gali di sini ada nggak? Ya kalau gali ada, cuman nggak ada uang. Oh iya. Ya, cuma sulitnya seperti itulah. Jadi ditampung di sini dulu. Mandi juga di sini. Mandi di sini, ditampungnya di sini. Oke, kawan-kawan. Nggak ada pemandian. Oh, itu anaknya? Iya. Aduh, kayak dibaju dulu. Itu yang masih sekolah? Yang kecil. Yang kecil ya. Disimpannya di mana tuh dagangan? Di sini dulu. Di sini. Oh, di situ ya. Oke. Nah, di sini. Kawan-kawan semuanya. Jadi disimpan di sebelah sini. Dan seperti yang kalian coba lihat kawan-kawan, jadi di lokasi sini hanya ada pepohonan manggis. Ini pohon manggis milik siapa? Milik orang? Itu udah milik kakak saya. Oh, milik orang ya, bukan milik Pak Ajan. Milik saya cuma 4. Oh, ada miliknya Pak Ajan. Ada, cuma 4 pohon. Cuman buahnya itu tahun sekali ya. Kadang-kadang berbuah, kadang-kadang enggak. Masya Allah. Anaknya sekarang ngumpet di dalamnya. Iya. Biarin aja. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi dan ada rezekinya buat Pak Ajan di sini ya. Dan saya mau spill ke sebelah sini. Boleh. Ya ini kita coba lihat Pak Ajan ke sebelah situ. Nah, ini tempat jambannya ya. Pakai gordeng seperti ini Pak Jan? Iya. Ini aja tuh, cuman begini. Di sini aja ya. Oke.
Ya, saya nggak mau perlihatkan ya itu. Nah ini, kalau ke belakang coba lihat Pak. Belakang. Ke belakang ayo kita lihat Pak Jan. Nah ini atas rumahnya. Nah, seperti ini. Tuh. Jadi seperti inilah kalau di kampung. Nah, Ini juga mau roboh. dapurnya. Udah seperti begini tuh. Oh, waduh, Tuh. ngeri-ngeri sedap ya Pak Jan ya? Iya. Oh, ini dapurnya sini. Iya. Waduh. Tuh, kondisi ini juga nih. Tuh, udah begini tuh. Waduh. Oh, jadi seperti ini. Jadi masak di sini Pak Jan? Iya. Oh, berarti Majan belum beres-beres ya? Iya, belum. Anak juga baru pulang namanya? Iya. Baru pulang sekolah. Nanti anaknya bantuin ya? Iya. Nih, udah keropos ini semua nih. Udah keropos. Waduh. Ngeri ya. Masya Allah. Ngeri-ngeri sedap nih Pak Jan. Nah, ini ada tanaman cabai nih. Iya. Pak Jan yang nanam? Nah, buah itu tumbuh sendiri. Oh, tumbuh sendiri. Oh, kalau pisang? Ya pisang saya yang nanam. Oh, Majan yang nanam ya. Nah, disinilah lengkap kediamannya Pak Ajan. Dan satu kali lagi, cuman anaknya ngumpet malu ya. Ya, pokoknya bilang aja sama anaknya. Yang penting anaknya sekolah yang rajin, banyak-banyak berdoa. Dan kalau misalkan ada pulang sekolah, bantu-bantu Pak Ajan beres-beres di rumah, sapu-sapu seperti itu ya Pak Ajan ya. Oke. Nah ini seperti ini kawan-kawan. Jadi di sini nggak ada satupun rumah, dan Mang Ajan ini hanya tinggal satu rumah di sini nih. Iya, cuma rumah peninggalan orang tua. Peninggalan orang tuanya. Kalau ini apa Mang Ajan? Apa? Nih. Ini bekas kandang ayam. Ayamnya masih ada? Enggak ada, mati. Oh, mati. Kenapa? Ya, dia kan kena hama ayam. Hama. Masya Allah. Jadi seperti inilah. Tuh. Ini. Dan di sini pun juga nggak ada rumah. Dan ke sebelah sana itu tebing bukan? Oh, tebing. Iya, tebing. Masya Allah, ngeri. Jadi ke Jamban ngambil air dari sebelah mana? Oh, jauh dari sana. Walah. Dipikul. Sekitar 500 meter. Walah. Malam-malam pun juga ngambil air dari sebelah sana. Iya. Ditampung sebelah sini. Berarti sekarang habis pulang ini Majan ngambil air? Iya, ngambil air, nyuci baju. Bersih-bersih. Nanti anaknya bantuin ya? Iya. Bantuin untuk cuci bajunya sendiri, belajar lah ya? Iya. Tapi suka bantuin juga? Ya, suka. Oh, kali-kali bantuin. Kali-kali ya. Jadi kalau misalkan duluan anaknya yang pulang, berarti yang cuci pakaian itu anaknya. Kalau misalkan Pak Ajan pulang duluan, berarti Pak Ajan. Iya. Oke, kawan-kawan, satu kali lagi untuk kita semuanya, ayo kita mari bantu Pak Ajan ini. Dan keinginannya, harapannya ini katanya pengen sekali punya modal usaha sendiri untuk jualan keliling. Silakan aja untuk kawan-kawan semuanya yang pengen sedekah membantu Pak Ajan ini untuk berjualan keliling, modal jualan keliling, silakan aja hubungi nomor WA yang sudah tercantum di deskripsi YouTube saya. Mang, mohon maaf waktunya ganggu ya. Iya, gak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahmi kembali. Dan saya ini nggak bawa apa-apa. Ini ada sedikit rezeki buat jajan saja, Majan ya. Iya. Mohon diterima. Terima kasih bermanfaat. Ya. Amin. Mudah-mudahan Bapak penuh keberkahan ya. Amin. Diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kelancaran. Amin. Semoga sekeluarga sehat selalu. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mohon maaf, bukannya saya nggak mau kasih besar, cuman mungkin saya pun juga banyak yang harus dikasih ya. Iya. Jadi jangan dilihat besar kecilnya Pak Ajan ya. Iya. Pokoknya terima kasih buat Pak Ajan, jangan patah semangat, teruslah berjualan, mudah-mudahan menjadi bapak yang sukses memperlakukan anaknya ya. Pak Ajan, saya mau pamit, soalnya saya mau berkunjung lagi ke kampung yang lain Pak Ajan ya. Oke, kawan-kawan, saya mau pamit dan saya mau berkunjung ke kampung yang lain ataupun juga langsung pulang nih, soalnya udah sore. Dan sampai jumpa di video yang lain di kampung yang lain, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.